Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Intan Aisuhartinah di materi IPA selanjutnya, materi kelas 8. Materi kali ini tentang usaha dan pesawat sederhana. Ayo mari kita simak. Untuk KD pembelajaran materi kali ini yaitu KD 3.3, menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Usaha. Benda dikatakan melakukan usaha jika benda dikenai gaya dan mengalami perpindahan. Besarnya usaha yang dilakukan tergantung dari besarnya gaya atau F dan jauhnya perpindahan atau S. Usaha dilambangkan dengan huruf W. Rumus mencari usaha yaitu W sama dengan F dikali S. F adalah gaya dengan satuan Newton, S adalah jarak perpindahan dengan satuan meter. Hubungan usaha dan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Laju energi setiap waktu adalah daya yang dilakukan benda yang melakukan usaha dalam setiap waktu. Daya dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Daya dilambangkan dengan huruf P. Rumus mencari daya adalah P sama dengan W per T. W adalah usaha dalam satuan Joule, T adalah waktu dalam satuan sekon. Berikutnya yaitu pesawat sederhana. Ada yang tahu apa itu pesawat sederhana? Baiklah, yang tidak tahu, berikut penjelasannya. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya dan mempermudah pekerjaan manusia. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu pesawat sederhana? Selanjutnya, Ibu akan membahas jenis-jenis dari pesawat sederhana. Ada berapa ya jenis-jenis pesawat sederhana? Jenis-jenis pesawat sederhana dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tuas atau pengukit. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, roda bergandar atau berporos. Dan yang keempat, katrol. Ingat, ada 4 jenis pesawat sederhana. Pertama, Ibu akan membahas jenis pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit dibedakan menjadi 3 jenis. Tuas jenis pertama memiliki titik tumpu di tengah, titik beban di ujung sebelah kanan, titik kuasa di sebelah kiri. Contohnya pada gunting. Tuas jenis kedua memiliki titik tumpu di ujung sebelah kanan, beban di tengah, dan kuasa di kiri. Contohnya pada alat pembuka tutup botol. Tuas jenis ketiga memiliki titik tumpu di ujung sebelah kanan, kuasa di tengah, dan titik beban di sebelah kiri. Contohnya pada alat seperti angkup atau pinset. Tuas memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Besar gaya yang dilipat gandakan diketahui dengan menghitung keuntungan mekaniknya. Berikut ini adalah persamaan mekanis menghitung keuntungan mekanis. W kali LB sama dengan F dikali LK. Dengan persamaan keuntungan mekanis, W per F sama dengan LK per LB. W adalah berat beban dengan satuan Newton, F adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton, LK adalah lengan kuasa dengan satuan meter, dan LB adalah lengan beban dengan satuan meter. Bidang miring.
Bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga memudahkan gerak benda. Itu yang dimaksud dengan bidang miring. Persamaan keuntungan mekanis pada bidang miring yaitu W per F sama dengan S per H, di mana W per F itu sama dengan tuas, sedangkan S itu adalah panjang bidang miring dengan satuan meter, H adalah tinggi bidang miring dengan satuan meter. Berikutnya roda bergandar atau berporos. Ini adalah gambar dari roda bergandar atau roda berporos. Roda bergandar atau roda berporos adalah sebuah roda yang dihubungkan dengan poros yang dapat berputar secara bersama-sama. Untuk mencari keuntungan mekanis dari roda bergandar, yaitu dengan rumus R besar dikurang R kecil, di mana R besar itu adalah jari-jari roda dengan satuan meter, dan R kecil adalah jari-jari gandar dengan satuan meter. Selanjutnya yaitu katrol. Ya, katrol. Apa itu katrol? Katrol adalah roda dengan sepanjang sisi beralur yang digunakan untuk menarik benda dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Berdasarkan prinsip kerjanya, katrol dibedakan menjadi 3, yaitu 1 katrol tetap, 2 katrol bergerak, 3 katrol takal atau katrol majemuk. Mari kita simak katrol yang pertama, yaitu katrol tetap. Katrol tetap. Berikut adalah gambar dari katrol tetap. Titik A merupakan titik tumpu. Dari titik A ke C adalah lengan kuasa. Dari titik A ke B adalah lengan beban. Katrol tetap memiliki lengan kuasa yang sama dengan lengan beban. Gaya yang dibutuhkan untuk menarik beban bernilai sama dengan berat beban, di mana persamaan dari keuntungan mekanis dari katrol tetap M sama dengan W per F sama dengan 1. Baiklah, kita lanjutkan katrol berikutnya, yaitu katrol bergerak. Berikut ini adalah gambar dari katrol bergerak. Titik A adalah titik tumpu, dari titik A ke B adalah lengan kuasa, dari titik A ke C adalah lengan beban. Keuntungan mekanik katrol bergerak bernilai 2. Dapat ditentukan dengan melihat banyak tali yang menggantung pada katrol. Persamaan dari keuntungan mekanis pada katrol bergerak adalah M sama dengan W per F sama dengan 2. Katrol selanjutnya yaitu katrol takal atau katrol majemuk. Katrol ini terdiri atas katrol tetap dan katrol bergerak. Keuntungan mekanik katrol ini tergantung jumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Contoh pada gambar. Pada gambar di samping memiliki keuntungan mekanis sebanyak 3, sesuai dengan jumlah tali pada katrol. Dengan persamaan, keuntungan mekanis pada katrol ini M sama dengan W per F sama dengan 3. Berikutnya prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Berikutnya ini adalah gambar orang yang sedang bermain bulu tangkis atau badminton dengan posisi tangan diangkat, leher juga diangkat, dan kaki juga dalam keadaan menginjit. Pada posisi leher diangkat merupakan prinsip dari tuas jenis 1 atau pengungkit jenis 1 pada tangan yang sedang memegang raket termasuk tuas jenis 3, dan pada kaki yang saat menginjit termasuk ke dalam prinsip tuas jenis kedua. Baiklah, sekian materi pada perjumpaan kita kali ini. Semoga materinya dapat bermanfaat. Selamat belajar kembali di rumah. Ingat, tetap semangat walaupun belajar daring melalui video dan melalui classroom, Zoom ataupun yang lain sebagainya. Harus tetap semangat. Semangat menjadi siswa yang cerdas. Akhir kata ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.